Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari turnamen Rapid Over the Board Levitov Chess Week 2023 match day kedua. Nanti malam hari jeda kawan, jadi tidak ada partai yang digelar, baru besok berlanjut dan esok lusanya akan berlanjut juga hari terakhir kawan. Dan tadi kita sudah lihat satu game pemimpin klasemen di match day kedua, Yani Puniaji berhadapan dengan Dani Dubov kawan. Dan game yang akan kita ulas nih, kembali kita akan mengulas permainan Dani Dubov kawan, karena selain Magnus Carlsen, di Indonesia banyak yang ngefans Dani Dubov. Oke, langsung saja ke papan analisis untuk game Dani Dubov ini kawan. Saya pilih game ke-8 menghadapi Alexander Grischuk, sesama pecatur Rusia, ataupun juga menghadapi seorang seniornya kawan, Alexander Grischuk, yang merupakan juara dunia Blitz 2 kali. Alexander Grischuk ini kawan. Sedangkan Dani Dubov merupakan mantan juara dunia Rapid kawan tahun 2019 yang lalu. Di sini Dani Dubov pegang putih di game ke-8-nya, bermain dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6, ada kuda F3 dibalas dengan pion D5. Apakah bermain dengan gajah F4 kawan London System? Tidak, melanjutkan dengan pion C4, pion E6, Queen's Gambit decline. Dan berlanjut variasi kesukaan Dani Dubov bermain dengan Fianchetto, pion G3. Kita temui permainan Katalan dari Dani Dubov sekarang. Gajah E7 pilihan utama, gajah G2, rokade kawan, dan membuka Katalan dengan pion dipukul pion C4 seperti biasa, menteri C2, pion A6, dan balasannya tentu pion A4 kawan, dan dibalas dengan gajah D7. Pilihan utama di posisi ini tidak bermain dengan kuda ke petak C6 terlebih dahulu. Gajah nanti ditempatkan di diagonal terang panjang untuk mengimbangi gajah Fianchetto sebelum membuka permainan pion B-nya kawan. Nanti setelah gajah ditempatkan di diagonal C6 atau terang panjang ini, kuda akan menempati posisi petak D7. Jalur utamanya seperti itu, tapi masih ada opsi bagi kuda nanti tetap menempati petak C6. Benteng D1, gajah C6, dan di sini kawan, biasanya putih mempunyai pilihan seperti kuda C3, pilihan yang paling banyak diambil. Gajah G5 juga merupakan salah satu opsi pilihan kawan, atau langsung ambil pion ini, beberapa pilihan utama. Memilih dengan langkah gajah G5 terlebih dahulu Dani Dubov. Kalaupun kalian memilih jalur populer dengan kuda C3 ini, kebanyakan hitam akan langsung menukarkan gajah terangnya sikat kuda F3, diambil balik oleh gajah, baru kuda dikembangkan di petak C6. Nah, balasan yang paling banyak diambil putih pada posisi ini untuk merusak struktur pion hitam yang bertumpuk 3 di lajur C ini kawan. Pion A5 mungkin bisa didorong, beberapa pilihan gajah baru dikeluarkan ke petak G5 kawan, ataupun juga Stockfish di sini bisa bermain dengan pion E4 langsung, tapi Stockfish lebih menyarankan pion A5 pada posisi ini, tidak memberikan ruang bagi pion hitam kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi gajah G5 dipilih oleh Dani Dubov dan pion B5 sekarang dimainkan oleh Grischuk. Tak ada masalah kalau baku hantam di sini kawan, gajah masih bisa backup benteng jika lajur A ini terbuka. Dan di sini Stockfish menyarankan baku hantam di peta F6 kawan dengan gajah sikat kuda F6, tapi melanjutkan pengembangan kuda C3 dan kuda langsung lari ke pusat menantang pertukaran dua perwira sekaligus. Pertukaran gajah gelap ataupun pertukaran kuda di sini. Dan Stockfish menyarankan dengan pion H4 untuk perkuat posisi gajahnya di sini kawan, atau langsung membuka lajur A, pion A pukul pion B5. Dubov memilih jalur engine yang terkuat dengan pion H4. Diusir dengan pion H6, apakah mundur atau bertukar pilihan terkuatnya kawan? Tetap ada beberapa pilihan, bertukar langsung atau pertukaran kuda di pusat, atau membuka lajur A. Beberapa pilihan terbaik juga bagi putih di sini, 3 opsi itu. Dubov memilih pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, gajah pukul gajah E7 diambil dengan menteri, kemudian baru membuka lajur A, pion A pukul pion B5, temponya ancam gajah, dan Grischuk memilih pertukaran kuda terlebih dahulu kawan. Kalau diambil menggunakan pion A untuk membuka tantangan pertukaran benteng, akan diladeni oleh putih. Putih mendapatkan tempo pergerakan, di sini bisa melanjutkan kuda ambil pion B5 kawan. Dan jumlah pion kembali setara, masalahnya hitam punya pion double ataupun putih juga mempunyai pion terpisah di lajur B. Kedua pemain masih mempunyai beberapa kelemahan juga yang bisa dimanfaatkan dengan langkah-langkah presisi. Kuda pukul kuda C3 terlebih dahulu, lanjut Alexander Grischuk. Dan di sini Dubov mengorbankan pertukaran kualitas perwira kawan, menyerahkan bentengnya.
Dia membeli ambil gajah di peta C6 ini. Apa saran stokvis pada posisi ini kawan? Menteri ambil kuda yang terkuat atau menggunakan pion B. Pokoknya jangan menyerahkan benteng. Tapi Dupop di sini kawan ambil gajah. Dan coba perhatikan kawan, kita sudah di langkah ke-15. Kontrol permainan ini adalah 10 menit, incrementnya cuma 5 detik. Tapi coba perhatikan kontrol waktu yang masih dipunyai dari Dupop ini kawan, masih di atas 10 menit kawan, sedangkan kita di langkah ke-15. Sedangkan Alexander Grischuk sudah berada di angka 6 menitan. Jadi pergerakan Dupop sampai langkah ke-15 ini hanya menggunakan incrementnya saja kawan. Permainannya sat-set tak perlu lama berpikir. Sangat ngeblitz permainan Danny Dupop dalam permainan rapid 10 menit ini kawan. Dan di sini tentu saja diterima oleh Alexander Grischuk. Kuda ambil benteng di peta D1. Kuda ke pusat terlebih dahulu kawan untuk menjaga pionnya dari ancaman kuda, tetap mempertahankan pion di area pertahanan lawan. Dan di sini Grischuk melanjutkan kuda ambil pion F2. Daripada mati sia-sia di peta D1, lebih baik ambil pion di peta F2. Raja ambil balik kuda F2 dan pion A5. Di sini Menteri ambil pion C4 kawan. Selanjutnya ada kuda ke A6, menyerahkan pion di peta A5. Kalau stokvis tadi menyerahkan benteng ini kawan digeser. Kelajur E, kelajur D, kelajur C yang terkuat menurut stokvis. Tapi memilih menyerahkan pion yang ada di peta A5 dan diterima oleh Danny Dupop. Sekarang Danny Dupop unggul 1 pion sementara waktu kawan. Kemudian ada kuda ke B4, benteng B5 menyerang kuda. Kuda lari ke peta D5. Dan di sini baru Danny Dupop mulai berpikir agak lama sedikit kawan, memutuskan untuk sikat kuda yang ada di peta D5 pertukaran untuk mendapatkan 1 pion. Sehingga sekarang kontrol waktu Danny Dupop sudah di bawah 10 menit. Tapi masih cukup jauh perbedaan kontrol waktu antara Grischuk dan Dupop ini kawan. Grischuk sekarang berada di angka 1 menit 36 detik kawan. Perbedaannya cukup jomplang, masih cukup ngeblitz permainan Danny Dupop sampai langkah ke-22 ini. Menteri E6 di sini kawan, kemudian ada benteng D7. Kembali lagi di sini Danny Dupop mulai sedikit lama berpikir, sekitar setengah menit kawan memutuskan menentang pertukaran menteri. Ditolak menteri ke peta F5 skak. Blokade dengan kuda F3 dan di sini kawan benteng F yang bergeser ke lajur E salah satu opsi terkuat, memilih dengan benteng A bergeser untuk perkuat posisi pion C7-nya. Benteng AC8, sekarang giliran Dupop untuk dorong pion kawan maju ke D5. Sekarang giliran benteng bergeser untuk menantang pertukaran. Ditolak ancam menteri terlebih dahulu dengan pion E4. Setelah menteri bergeser baru pertukaran dilakukan oleh Danny Dupop. Benteng pukul benteng D8. Diambil balik oleh benteng, giliran pion E didorong terus kawan ke E5, benteng B8 menyerang pion, dorong lagi ke peta B4, menteri bergeser ke F5. Kita berada di langkah ke-29, kontrol waktu Alexander Grischuk mulai terseok-seok kawan, sedangkan Danny Dupop masih punya 6 menit 49 detik. Masih sangat cepat permainan Danny Dupop di sini. Dan coba lihat kawan dengan langkah pengorbanan kualitas perwira tadi, Danny Dupop sekarang diuntungkan dengan banyaknya pion kawan. Unggul 2 pion, masih dengan dukungan kuda dan menteri tentunya. Pion D6, lanjut Dupop kawan. Menteri bergeser ke B1 dan pion pukul pion ancam benteng, benteng bergeser ke C8. Selanjutnya pion E6 lanjut Dupop dan pion diambil oleh benteng. Kemudian di sini Dupop dorong pion B5. Kalau stokvis menyarankan baku hantam di sini di peta F7 skak, kalau diambil oleh benteng kawan, maka pion ini siap didorong dan siap promosi. Posisi benteng kena pin kawan. Kalaupun di sini raja ini bergeser ke peta F8, nah kalian bisa melanjutkan pergerakan pion B5 bisa kalian dorong ataupun skak terlebih dahulu. Kalian kejar-kejar raja kawan, bergeser kemana? Apakah blokade dengan benteng? Pion siap didorong juga nanti kawan. Atau raja ambil pion yang ada di peta F7. Di sini kalian bisa melanjutkan skak untuk mencoba mendapatkan benteng. Pergerakan raja pastinya akan bergeser untuk agar benteng ini tidak kena tempo skak kawan. Skak lagi di sini kawan. Kemudian raja bergeser ke peta F8. Nah, di sini kalian aktifkan kuda untuk mencoba ancamannya nanti, ancaman skak emat kawan. Mungkin hitam akan membalasnya dengan langkah skak-skak dari menteri ini kawan. Cukup panjang, memang sedikit terbuka juga posisi raja putih.
Tapi coba lihat dengan aktivitas menteri dan kuda ini akan membuat hitam kelabakan. Apalagi kontrol waktu dari Alexander Gijuk hanya menyisakan beberapa detik saja. Tentu mencari langkah terbaik agar lolos dari ancaman skakmat ini juga ya masih bisa diantisipasi ancaman skakmat ini kawan. Tapi juga posisinya sudah tidak nyaman lagi. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tapi memilih dengan langkah pion B5 kawan. Dan di sini Alexander Gijuk bersamaan dengan menterinya melangkah ke petak B2 skak ini kawan. Sepertinya Alexander Gijuk kehabisan waktu kawan di langkah ke-33 ini. Itulah kawan salah satu permainan dari Daniel Dupop pada game ke-8 menghadapi Alexander Gijuk dengan permainan yang sangat cepat kawan. Coba lihat kontrol waktu dari Daniel Dupop masih mempunyai 4 menit lebih atau yang mendekati 5 menit kawan. Semoga permainan Daniel Dupop tadi bisa menghibur kalian kawan dengan ide permainan Katalan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti malam hari jeda tidak ada partai yang digelar. Besok bisa kita ulas beberapa game dari Grandmaster yang lain kawan. Coba nanti saya carikan game yang bagus. Atau mungkin kita selingi permainannya engine dari komputer chess championship yang ada di chess.com seperti biasa. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.